Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jai Wincan, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hiperbola. Jadi, sebelum saya membahas tentang hiperbola, saya akan menjelaskan dulu apa itu irisan kerucut. Jadi, irisan kerucut adalah tempat kedudukan ataupun himpunan titik-titik yang membentuk kurva dua dimensi yang dibentuk oleh perpotongan antara kerucut dengan sebuah bidang. Secara umum, jenis kurva tersebut dibagi menjadi empat, yaitu lingkaran, parabola, elips, dan hiperbola. Dan saya akan membahas tentang hiperbola. Apa itu hiperbola? Hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah tetap. Dua titik tertentu tersebut adalah fokus hiperbola f1 f2, sedangkan selisih jaraknya adalah panjang sumbu nyata. Jadi, apa maksud dari kalimat ini? Bisa kita lihat pada gambar di atas, terdapat titik F1P, F2P. Panjang dari F1P dikurang dengan panjang F2P dikurang adalah panjang dari sumbu nyata. Bisa kita di sini adalah kata tetap. Jadi, apa arti daripada kalimat tersebut? Bisa kita lihat pada gambar di kanan atas, terdapat titik F1P, F2P. Jadi, jika kedua garis ini dikurang, maka akan menghasilkan panjang dari sumbu nyata. Dan juga, dimanapun titik P-nya berada, maka akan menghasilkan hasil yang tetap, yaitu 2A, ataupun titik, ataupun sumbu nyata. Selanjutnya adalah unsur-unsur hiperbola. Pada hiperbola, terdapat 9 unsur, yaitu pertama, titik fokus, adalah F1 dan F2. Yang kedua adalah titik puncak, P1 dan P2. Dan ketiga adalah titik O, ataupun titik pusat yang ada di tengah pada suatu hiperbola. Yang keempat adalah sumbu utama, ataupun sumbu transversal. Adalah garis yang membagi sebuah hiperbola menjadi dua dan melewati garis F1, P1, P2, dan F2. Yang kelima adalah sumbu sekawan, ataupun sumbu konjugasi, yaitu adalah sumbu Y. Yang keenam adalah garis asimptot, yaitu garis yang menuju tak hingga dan mendekati sebuah kurva pada hiperbola, namun tidak menyentuhnya sama sekali. Ditandai dengan garis A1 dan A2. Yang ketujuh adalah sumbu nyata, adalah titik P1 sampai ke titik P2. Yang kedelapan adalah sumbu imajiner, yaitu titik dari A sampai B. Yang kesembilan adalah latus setrum, adalah sebuah garis yang berada pada titik CD dan EF. Bisa kita lihat pada hubungan antara CA dan B, yang dimana A adalah setengah dari panjang sumbu nyata dan B adalah panjang daripada AB, setengahnya AB. Hubungannya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Karena A dan B membentuk suatu siku-siku dan C merupakan garis miring. Yang kedua adalah unsur-unsur hiperbola pada hiperbola vertikal. Pada hiperbola vertikal terdapat 9 unsur. Sama saja dengan hiperbola yang horizontal, cuma perbedaannya adalah sumbu utama atau sumbu transversalnya berada pada sumbu Y. Dan sumbu sekawan ataupun sumbu konjugasinya ada pada sumbu X. Perbedaan lainnya adalah A merupakan setengah panjang sumbu imajiner dan B merupakan setengah tadi panjang sumbu nyata. Selanjutnya kita akan membahas tentang penurunan persamaan daripada hiperbola horizontal. Jadi di sini tertulis PF1 dikurang PF2 sama dengan 2A. Kita menggunakan persamaan ini karena kita menggunakan definisi daripada hiperbola yang sudah kita tentukan tadi. Sekarang kita tentukan dulu apa saja titik yang kita gunakan, yaitu P, P2, F2, P1, F1. Titik P memiliki X, Y, titik P2 adalah A,0, titik F2 merupakan C,0,
titik P1 merupakan min A, 0, dan titik F1 merupakan min C, 0. Setelah itu kita substitusikan saja apa yang sudah kita punya di sini ke dalam sini. Ini merupakan rumus untuk menjadi panjang suatu garis pada suatu bidang kartesius. Sekarang kita kerjakan saja dengan mengkuadratkan semua yang ada di sini dan kita kuadratkan kedua sisi karena kita ingin menghilangkan akar pada kedua ruas. Selanjutnya adalah kita mencoret apa yang bisa kita coret di kedua sisi. Selanjutnya kita akan bagi 4 karena bisa dibagi 4. Dan karena di sini masih terdapat satu akar, kita pangkat duakan lagi kedua sisi. Setelah itu kita distribusikan A2-nya ke persamaan ini dan kita coret saja apa yang sama dengan kiri kanan. Setelah itu kita faktorkan apa yang ada di sini menjadi C kuadrat dikurang A kuadrat karena pada hubungan C A dan B kita bisa menggunakan C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan B kuadrat karena kita ingin ada variabel B kuadrat pada persamaan ini. Setelah itu hasilnya akan seperti ini. Dan agar persamaannya lebih mudah diingat, kita akan membagikan A kuadrat B kuadrat kedua ruas. Sehingga muncullah persamaan pertama daripada pembahasan kita kali ini, yaitu adalah S kuadrat di S kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat B kuadrat sama dengan 1. Dan jika pada hiperbola memiliki pusat alfa, beta, maka persamaannya akan menjadi X kurang alfa kuadrat per A kuadrat dikurang Y kurang beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya kita akan membahas tentang penurunan rumus persamaan hiperbola vertikal. Pada persamaan ini, sebenarnya sama saja dengan persamaan hiperbola horizontal. Cuma karena dia arahnya ada ke atas, jadi kita menggunakan 4 titik ini yang memiliki koordinat berbeda. Itu adalah F1 adalah 0,C, F2 merupakan 0, min C, P1 merupakan 0, B, dan P2 menggunakan 0, min B. Setelah itu kita masukkan saja apa yang sudah kita miliki di sini dan kita kalkulasikan. Nah, bisa kita lihat di sini perbedaannya adalah kalau di persamaan hiperbola vertikal persamaannya menjadi S kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat B kuadrat sama dengan min 1. Sedangkan pada persamaan hiperbola horizontal adalah satunya adalah positif. Dan jika persamaannya adalah memiliki pusat alfa, beta, kita bisa menggunakan S kurang alfa per A kuadrat dikurang Y kurang beta kuadrat per B kuadrat sama dengan min 1. Sekarang saya akan membahas tentang asimtot. Jadi, apa itu asimtot? Asimtot merupakan dua persamaan garis pada suatu hiperbola yang mendekati kurva pada hiperbola namun tidak menyentuhnya sama sekali. Jadi, untuk mencari persamaan daripada asimtot itu sendiri, kita akan menggunakan persamaan umum pada hiperbola, yaitu S kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat B kuadrat sama dengan 1. Sekarang kita pindahkan saja S kuadrat per A kuadrat ini sebelah kanan. Setelah kita pindahkan, kita akan kalikan B kuadrat per S kuadrat kedua sisi. Setelah itu kita faktorkan saja menjadi seperti ini dan kita akarkan. Setelah kita akarkan kedua sisi, kita melihat pada akar ini akar 1 kurang A kuadrat per S kuadrat. Karena suatu persamaan memiliki X yang adalah tahingga, kita akan masukkan X sama tahingga. Sehingga bilangan apapun yang dibagi dengan tahingga akan menjadi 0. Maka persamaannya akan menjadi Y per X sama dengan plus minus B per A. Kita kalikan X kedua sisi, maka akan menjadi Y sama dengan plus minus B per A kali X. Atau jika B per A sama adalah positif, akan menjadi Y sama dengan B per AX dan Y jika negatif adalah sama dengan B min B per AX. Dan jika min B per A adalah negatif,
maka menjadi Y sama dengan min B per A X. Nah, dan jika pulsa adalah alfa, beta, kita akan menggunakan persamaan ini, yaitu Y dikurang beta sama dengan plus minus B per A dalam kurung X kurang alfa tutup kurung. Jika suatu persamaan memiliki A sama dengan B, yaitu garis ini dan garis ini adalah sama, maka hiperbola tersebut adalah disebut ortogonal. Karena bisa kita buktikan karena asymptotnya adalah Y sama dengan X dan Y sama dengan X. Dan kita mencari gradiennya kedua persamaan ini dan kita kalikan gradiennya. Dan hasilnya adalah min 1, menandakan kalau hiperbola ini adalah memiliki asymptot yang saling tegak lurus. Selanjutnya adalah definisi lain daripada hiperbola. Hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap sebuah titik tertentu dan sebuah garis tertentu adalah tetap. Titik tertentu tersebut disebut dengan fokus hiperbola F1 dan F2. Sedangkan garis tertentu tersebut disebut dengan garis direktris ataupun garis arah, yaitu adalah G1, G2. Perbandingannya adalah sebesar eksentrisitas E, dengan E lebih besar daripada 1. Jadi, maksud dari kalimat ini adalah jarak dari F1 ke suatu titik yang ada di kedudukan titik ini. Jadi, maksud dari kalimat ini adalah jarak dari F1 ke P dan perbandingannya dengan jarak dari P ke G terdekat yang harus tegak lurus, maka perbandingannya adalah E, yaitu E adalah lebih besar daripada 1. Nah, ada cara lain untuk mencari E, yaitu adalah C per A. Dan jika pada vertikal adalah C per B. Dan persamaan garis direktris pada persamaan hiperbola adalah jika pada horizontal adalah plus minus A kuadrat per C, dan jika pada hiperbola vertikal adalah B kuadrat per C, ataupun minus B kuadrat per C. Setelah kita membahas tentang apa saja yang ada pada hiperbola, kita akan merangkum apa saja yang sudah kita ketahui. Itu adalah persamaan hiperbolanya adalah pada hiperbola horizontal adalah x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Dan hiperbola vertikal adalah x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat b kuadrat adalah sama dengan minus 1. Dan juga di sini juga ada terdapat perbedaannya pada asimptot dan juga panjang latus spektrum. Jadi sekian saja pembahasan yang saya lakukan di sini. Semoga bisa membantu teman-teman dalam melakukan pembelajarannya. Dan sekian, terima kasih.